Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat diberikan banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka majelis ilmu, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua merupakan bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan yang berkaitan dengan menyelaraskan iman dengan inovasi di zaman digital. Karena kalau kita berbicara pada saat ini, pada dasarnya kemajuan teknologi itu tidak bisa terelakkan, dan kita sebagai manusia mau tidak mau harus bisa menyikapi bagaimana kita menggunakan kemajuan teknologi tersebut, apakah untuk kebaikan ataupun justru malah sebaliknya. Karena kalau tidak kita sikapi dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin sesuatu yang tadinya dapat memudahkan kita atau dapat membantu kita dalam berbagai macam hal kegiatan, malah justru akan membuat kita atau membawa kita ke hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Pada zaman atau abad ke-8 sampai dengan abad ke-13, Islam pernah berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal tulisannya pada masa itu. Misalkan dalam bidang astronomi ada Albatenius yang menghasilkan tabel-tabel astronomi yang sangat akurat pada sekitar tahun 900 Masehi. Selain dalam bidang astronomi, ada juga dalam bidang kedokteran, ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria. Selain itu juga pada zaman kejayaan Islam, para cendekiawan muslim sangat disegani dan dihormati oleh masyarakatnya. Bahkan mereka diberi gelar muhandis. Muhandis adalah kata dari bahasa Arab yang artinya kurang lebih sama dengan engineer atau insinyur. Dengan adanya hal tersebut sebenarnya membuktikan bahwa perkembangan teknologi itu bukan merupakan hal yang baru, terutama dalam agama Islam. Karena memang dari sejak zaman dahulu itu sudah ditemukan ilmuwan-ilmuwan ataupun karya-karya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju ataupun untuk menjadi modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Misalkan dalam ayat Al-Quran di bawah ini yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Pada dasarnya ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi yang penuh misteri ini dapat kita mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat, terutama dalam bidang apapun, termasuk salah satunya adalah dalam bidang teknologi. Jadi memang kita diwajibkan untuk mencari tahu tentang apapun yang ada di langit maupun di bumi. Selain banyak memuat tentang pentingnya perkembangan sains, sebenarnya Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja untuk menemukan tersebut mungkin dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. Jadi jangan sampai perkembangan teknologi yang begitu pesat dan begitu signifikan justru tidak memiliki keseimbangan antara alam dan manusia. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi yang canggih. Misalkan zaman dulu ada radio, televisi, terus kemudian internet serta alat-alat komunikasi dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi setiap orang, baik itu orang tua, muda, anak-anak. Namun tentunya alat-alat tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatnya. Justru di atas pundak manusianya lah terletak semua tanggung jawab itu. Adanya berbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja. Kiranya faktor manusialah yang menentukan operasionalnya. Jadi ya yang menentukan mau dijadikan apa perkembangan teknologi itu ya terletak kembali kepada manusia itu sendiri. Apakah mau menggunakannya untuk kebaikan ataupun justru sebaliknya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan teknologi dengan baik dan tepat, tetapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manakala manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Maka dari itu, pada dasarnya sains dan teknologi merupakan madaniyah, yaitu benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan hadlarah, sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi ataupun industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik ataupun berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini sebenarnya sudah jelas bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam
dikatakan mubah atau sebenarnya diperbolehkan. Tetapi kita perlu mengingat bahwa ada juga madaniyah yang bersifat khas, misalkan seperti patung, salib, bintang David dan lain-lain. Itu merupakan karya atau hasil dari hadlarah selain Islam, maka menggunakannya adalah sesuatu kemaksiatan atau hukumnya haram. Pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang sangat lumrah, yang sudah ada pada masa-masa sejak zaman dahulu. Dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar, yang dapat kita terima sebagai umat Islam selama masih sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Jadi pada saat ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan segala macam bentuk teknologi, terutama dalam penyebaran agama Islam saat ini melalui berbagai macam cara, platform. Sebenarnya kita sudah sangat mudah sekali. Di era digital saat ini kita hidup di tengah-tengah revolusi teknologi yang terus berkembang dengan pesat. Jadi setiap hari saja mungkin ada perubahan yang berkaitan dengan teknologi. Dunia yang sebelumnya terbatas oleh ruang dan waktu kini menjadi lebih terbuka dan terhubung melalui internet dan berbagai perangkat digital. Tak dapat dipungkiri, kita dikelilingi oleh berbagai macam inovasi teknologi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, kemudian pendidikan, ekonomi, hingga ibadah pun juga semuanya tak lepas dari perkembangan teknologi. Semuanya kini tak lepas dari pengaruh teknologi. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam rangka untuk mempermudah pembelajaran agama Islam. Misalkan Al-Quran digital. Kalau dulu mungkin kita membaca Al-Quran harus membawa kitabnya, mushafnya. Kalau sekarang kita cukup membawa handphone saja, kita bisa membaca Al-Quran dimanapun tanpa harus membawa kitabnya. Kemudian juga banyak aplikasi-aplikasi doa ataupun aplikasi-aplikasi zikir, panduan ibadah, juga ada platform e-learning dan kursus Islami secara online juga banyak kita temukan, ataupun video-video pembelajaran agama Islam di YouTube melalui platform streaming. Misalkan kita mengikuti kajian-kajian yang berasal dari jauh sekali, bisa melalui platform YouTube ataupun Zoom. Media sosial juga bisa kita gunakan sebagai media dakwah dan pembelajaran dalam hal agama Islam. Kemudian juga banyak aplikasi-aplikasi game-games yang nuansa Islami itu juga banyak kita temui. Bahkan juga kita bisa memanfaatkan virtual reality atau VR untuk misalkan simulasi haji ataupun umroh. Nah, semua perkembangan teknologi itu sangat mungkin kita gunakan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Namun pada saat yang sama, banyak dari kita yang merasa terombang-ambing antara kemajuan teknologi yang begitu pesat dengan prinsip-prinsip iman yang kita pegang teguh. Apakah teknologi tersebut kita gunakan bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru malah sebaliknya, kita terjebak dalam pesona dunia digital yang menjauhkan kita dari tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Jadi kembali lagi kepada manusianya lah yang akan menggunakan
daripada kemajuan teknologi tersebut. Teknologi dalam perspektif Islam adalah sebuah ciptaan Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang perkembangan teknologi, kita perlu menyikapi bagaimana cara menyelaraskan iman dengan teknologi. Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana Islam memandang teknologi. Sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk salah satunya adalah teknologi, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi. Seperti itu perintah Allah berlaku padanya, agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Pada dasarnya ayat tersebut mengingatkan kita bahwa segala sesuatu termasuk teknologi adalah bagian dari ciptaan Allah. Teknologi bukanlah sesuatu yang asing bagi agama Islam, karena Allah telah memberi kita akal dan kemampuan untuk menciptakan berbagai macam inovasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut sesuai dengan nilai-nilai atau ketentuan ataupun syariat yang diajarkan oleh agama Islam. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah melarang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Justru sebaliknya, Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari tahu ilmu pengetahuan, termasuk salah satunya adalah dalam bidang teknologi. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah berfirman, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Ayat ini mengandung pesan yang sangat kuat bahwa mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Teknologi adalah hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang tentunya harus kita manfaatkan dengan kebaikan. Karena dalam hal ini teknologi bukanlah musuh iman, tetapi alat yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita bisa menggunakannya dengan bijaksana. Teknologi itu bisa dianggap sebagai alat, tetapi tidak bisa dianggap sebagai tujuan. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Namun penting bagi kita untuk memahami bahwa teknologi hanyalah sebuah alat yang diciptakan untuk mempermudah hidup manusia, bukan tujuan akhir yang harus dikejar tanpa batas. Jadi perlu kita menyikapi bahwa segala macam bentuk kemajuan teknologi yang ada saat ini itu bisa kita gunakan sebagai alat, bukan sebagai tujuan yang harus kita kejar. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, baik yang baik ataupun yang buruk. Ketika kita berbicara tentang teknologi, seringkali kita dihadapkan pada dua sisi mata uang. Di satu sisi, teknologi bisa menjadi sarana yang mempercepat kemajuan, mempermudah pekerjaan, dan membawa manfaat besar bagi umat manusia. Bayangkan sekarang ada AI, dengan AI kita bisa melakukan segala macam pekerjaan, mulai dari mencari informasi-informasi dalam hitungan detik, atau kalau dalam konteksnya pendidikan itu bisa menulis berbagai macam artikel, membantu kita dalam melakukan penelitian, mencari referensi,
dan lain seterusnya. Bayangkan dengan kemajuan teknologi, pekerjaan yang tadinya mungkin kita membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan kemajuan teknologi semuanya bisa teratasi dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah rezeki yang diberikan Allah, kepadanya lah kamu akan kembali." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah rezeki yang diberikan Allah, kepadanya lah kamu akan kembali. Bahaya akan muncul ketika manusia menjadikan teknologi itu sebagai tujuan hidup. Karena tadi hakikatnya kita harus menyikapi teknologi itu adalah sebagai alat, bukan sebagai tujuan hidup. Apa yang akan terjadi ketika kita menganggap teknologi itu sebagai tujuan hidup? Yang pertama, mungkin kita pasti akan ketergantungan berlebihan. Banyak orang yang tidak bisa lepas dari perangkat teknologi, misalkan mengabaikan kewajiban ibadah dan hubungan sosial. Misalkan kalau ada istilahnya, HP itu bisa menjauhkan yang dekat tapi juga mendekatkan yang jauh. Jadi yang samping-sampingan atau duduk bersebelahan itu bisa terasa sangat jauh karena masing-masing misalkan asik dengan gadgetnya dan scroll-scroll informasi-informasi tanpa melakukan melakukan hubungan sosial lah. Kemudian yang kedua, materialisme atau konsumerisme. Jadi kemajuan teknologi juga seringkali mendorong gaya hidup yang berlebihan, seperti misalkan membeli perangkat terbaru hanya untuk gengsi. Ini bukanlah untuk kebutuhan. Kita mungkin shopping, bisa melakukan shopping dengan mudah, berbagai macam platform e-commerce mungkin ada di HP masing-masing. Yang tadinya kita harus datang ke suatu tempat untuk membeli barang, sekarang bisa kita lakukan dengan dalam satu genggaman. Itu juga kita perlu menyikapinya agar tidak terjerumus lebih jauh berkaitan dengan kemajuan teknologi tersebut. Yang ketiga, melupakan Allah dan akhirat. Ketika teknologi dijadikan tujuan utama, manusia cenderung lupa pada tujuan akhir hidupnya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyalahgunaan teknologi selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Teknologi digunakan untuk hal-hal yang haram, misalkan sekarang marak dengan perjudian online. Itu juga salah satunya adalah dampak atau akibat daripada perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan tidak baik, ataupun penyebaran hoax atau konten-konten yang merusak akhlak. Itu juga perlu kita sikapi terkait dengan penyalahgunaan teknologi. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyelaraskan iman dengan teknologi? Sekarang mungkin kita bahas bagaimana kita bisa menyelaraskan iman kita dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan kita kepadanya. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan iman. Salah satu cara terbaik untuk menyelaraskan teknologi dengan iman adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mendalami agama dan meningkatkan ibadah. Karena tadi banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun platform-platform yang bisa kita gunakan untuk lebih meningkatkan ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa membantu kita dalam mendalami Al-Quran, misalkan
memahami hadis dan mengikuti kajian-kajian keagamaan. Kita juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi Al-Quran digital, misalkan untuk mempelajari tafsir ataupun bahkan membaca Al-Quran dengan mudah dimanapun kita berada. Selain itu juga banyak platform yang menawarkan kelas-kelas agama secara online, misalkan seperti kajian tafsir, fikih, dan akidah yang dapat kita ikuti tanpa terbatas jarak dan waktu. Dengan begitu, teknologi bisa menjadikan sarana atau bisa dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk memperdalam ilmu agama, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga waktu dan kualitas ibadah. Teknologi memudahkan kita dalam berbagai hal, tetapi di sisi lain kita juga harus berhati-hati agar teknologi tidak mengganggu kita dalam menjalankan kewajiban agama. Dalam dunia yang serba cepat ini seringkali kita terjebak dalam kecanduan gadget dan media sosial yang bisa mengganggu kualitas ibadah kita. Jadi misalkan sudah memasuki waktu sholat, misalkan kita masih asik dengan scroll HP, media sosial, dan lain seterusnya, berarti kan kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi. Untuk itu penting bagi kita untuk mengatur waktu dengan bijak. Kita perlu menggunakan teknologi untuk membantu kita mengingatkan waktu sholat, misalkan dengan menggunakan aplikasi pengingat jadwal sholat, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan jadwal sholat. Namun jangan sampai kita terlalu fokus pada layar ponsel hingga melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga salah satu implementasi, ini saya membaca teksnya melalui aplikasi ini juga sebenarnya untuk mempermudah kita. Kemudian yang ketiga, kita perlu menghindari penyalahgunaan teknologi. Teknologi juga bisa menjadi ladang fitnah dan keburukan jika tidak digunakan dengan bijaksana. Dalam dunia maya, kita seringkali terpapar oleh konten yang tidak bermanfaat, misalkan seperti gosip, ujaran kebencian, ataupun hoax, konten-konten yang dapat merusak akhlak kita. Kita perlu mengingat kembali prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga lisan, menjaga mata, maupun menjaga hati. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya, karena ada istilahnya lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kita salah berucap saja yang tanpa kita sengaja mungkin bisa melukai hati seseorang. Itu juga kita harus mewaspadai akan hal-hal tersebut. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk saling menyebarkan kebencian atau malah terjebak dalam konten yang merusak hati dan pikiran kita. Yang keempat, teknologi bisa kita gunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Salah satu cara yang paling mulia dalam menggunakan teknologi adalah dengan menjadikannya sebagai sarana dakwah. Saat ini dunia maya menjadi medan yang sangat luas untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran Islam. Kita bisa menyebarkan pesan-pesan positif ataupun berbagi ayat Al-Quran untuk mengajak orang lain untuk bergabung dalam kajian-kajian online ataupun membahas tentang Islam secara lebih dalam lagi. Teknologi modern telah membuka pintu dakwah untuk menjangkau umat manusia secara luas dan efektif sebagai salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teknologi memungkinkan penyebaran ajaran Islam melampaui batas geografis dan waktu. Jadi misalkan melalui media sosial kita juga bisa berdakwah, ataupun melalui konten-konten YouTube ya, kita juga bisa berdakwah. Itu juga salah satu manfaat dari kemajuan teknologi. Dalam perspektif Islam, memanfaatkan teknologi untuk dakwah adalah bagian dari perintah Allah kepada umatnya untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sebagai umat Islam, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa mencapai audiens yang lebih luas, bahkan orang-orang yang tidak pernah kita temui secara langsung. Kalau tanpa adanya teknologi, mungkin ketika kita mau berdakwah kita harus bertemu, tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah tidak terbatas lagi secara geografis, tempat dan waktu. Jangkauan audiensnya pun bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, mungkin dari berbagai dunia dan wilayah-wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Keunggulan teknologi sebagai sarana dakwah ya jelas jangkauan luas dan global. Dengan teknologi, misalkan melalui internet, dakwah dapat mencapai umat Islam di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Misalkan orang yang ceramah dari VGP mungkin, yang nonton dari berbagai penjuru dunia, itu kan juga sangat mungkin terjadi di era kemajuan teknologi saat ini. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Teknologi juga pasti akan mempermudah penyampaian materi tanpa perlu melakukan pertemuan fisik. Ya, misalkan contohnya melalui podcast dakwah, itu juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, aksesibilitasnya juga sangat tinggi, karena teknologi memungkinkan setiap orang, termasuk yang tinggal di daerah terpencil sekalipun, itu dapat memanfaatkan informasi, asalkan koneksi internetnya mendukung, pasti semuanya dapat terjangkau dengan mudah. Kreativitas dalam penyampaian dakwah juga sangat terbantu dengan adanya teknologi, karena teknologi membuka peluang untuk menyampaikan dakwah dalam berbagai bentuk, misalkan seperti video, infografis, ataupun animasi, ataupun aplikasi-aplikasi interaktif lainnya. Misalkan contohnya membuat film Islami ataupun konten-konten edukasi berbasis aplikasi ataupun video, itu juga salah satu manfaat daripada kemajuan teknologi. Kemudian interaksi yang lebih mudah. Teknologi juga memungkinkan diskusi ataupun memungkinkan untuk konsultasi keagamaan secara daring, seperti melalui WhatsApp ataupun WhatsApp group ataupun Telegram ataupun misalkan live chat di media sosial. Itu juga manfaat yang bisa kita ambil dalam rangka menyebarkan kebaikan ataupun berdakwah. Nah, kita perlu berdoa dan memohon petunjuk, karena pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu dilandasi dengan doa dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon agar Allah memberikan kita petunjuk untuk menggunakan teknologi dengan cara yang benar, yang tentunya dapat membawa manfaat bagi kita sendiri, bagi lingkungan sekitar, bagi agama, ataupun bagi bangsa dan umat manusia secara keseluruhan. Karena hanya dengan petunjuknya kita bisa menjaga hati dan akal kita agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan teknologi. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing,
Mungkin ada pertanyaan yang harus kita jawab, apakah dengan adanya teknologi itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dengan adanya teknologi itu justru menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing. Dan pada akhirnya mari kita memanfaatkan teknologi dengan bijak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menjauhkan dari Allah. Karena dengan niat yang tulus dan pemahaman yang benar, teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam rangka meningkatkan ibadah dan memperkuat iman kita. Ya, semoga Allah selalu membimbing kita dalam rangka setiap langkah yang kita lakukan, agar kita senantiasa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa, ataupun sedikit yang bisa saya sampaikan. Segala kelebihan datangnya atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kekurangan itu murni berasal dari diri saya pribadi. Saya rasa saya cukupkan, mungkin saya sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.